Assalamualaikum, hai semuanya, selamat siang. Nah, jadi udah beberapa hari ini hujan terus, mendung. Pengen makan yang seger-seger, yang berkuah. Ini mau bikin soto. Kayaknya enak banget gitu ya, makan soto terus pedes-pedes. Maknyus. Nah, di sini mah ada cabai rawit. Ini nanti mentah aja, digiling tangan aja untuk sekali makan, tuh ya, biar maknyus pedesnya. Terus untuk bumbu gilingnya di sini mah pakai kunyit sama jahe aja, nanti digiling tangan juga, nggak pakai blender karena nanggung amat ya, dua kayak gini aja di blender. Terus nanti dicampur sama bumbu dasar putih. Nah, karena stok bawang merah, bawang putih, bawang merah sebenarnya sih yang udah habis, bawang putihnya masih, jadi pakai bumbu ini aja. Terus untuk aromatiknya pakai serai, daun salam sama daun jeruk. Nah, untuk bahan pelengkapnya di sini ada bihun. Sebenarnya Ma itu lebih suka soun. Tadi tuh minta tolong sama Mas Iki mau ke warung sayur, ternyata di jalan situ, di daerah situ ada yang meninggal, jadi jalannya ditutup gitu. Jadi nggak jadi deh. Ke warungnya. Jadi ini tuh direndam pakai air panas dan ini udah dingin tuh, udah medok, udah mekar. Tuh ini soun ya, atau bukan soun, bihun jagung. Tuh, terus ada pesawat lewat. Terus ini untuk pelengkapnya juga ada toge cambah ya, toge yang kecil-kecil gini tuh. Ini tuh waktu itu beli seplastik itu 3.000, mehong ya, karena memang langka. Nah, jadi biasanya kalau soto itu enaknya pakai ini togenya. Sebenarnya toge biasa sih bisa aja ya, cuman entah kenapa lebih enak pakai ini toge yang mungil-mungil gini buntutnya tuh. Dan sama kol, nanti kolnya juga mentah diiris-iris. Oke, menu kita, menu makan siang. Jadi bisa pakai lontong, bisa pakai nasi, atau kayak gini aja udah nikmat ya. Oke, jadi ini sambil masak nanti kita cerita-cerita ya, atau bahas sesuatu. Oke, pokoknya ikutin terus video Mak. By the way, soto ayamnya mana? Kabur kemana? Ternyata masih di freezer, belum dikeluarin. Oke deh, Mak keluarin dulu. Oke, nah ini dia, masih sisa satu, kita pakai yang ini, terus yang ini juga kita ambil sebagian. Terus ada daun bawang nih, jadi nanti pakai daun bawang juga. Nah ini ya, kita ambil ayamnya, sampai kelupaan ayamnya. Oke lah, masak dulu. Di sini Ma mau ngalusin dulu kunyit sama jahenya, sekalian kita cerita-cerita ya. Jadi kemarin itu ada yang nanya di Instagram, tapi Mak bilang kalau nanti mau di-share di video YouTube. Nah, gimana Mak supaya bisa konsisten masak setiap hari? Saya masih sering jajan soalnya. Kalau untuk soal jajan sih sama aja ya, Mak juga hobi jajan, tapi lebih ke hari Sabtu atau hari Minggunya. Karena kan Pak Su libur kerja ya, biasanya kalau libur gitu suka main keluar, suka nyenengin anak-anak, jalan gitu. Nah, pada waktu itu jadinya nggak masak, makanya suka makan di luar. Mungkin masaknya pas sarapan aja ya, entah itu mie instan atau nasi goreng. Kalau untuk makan siang sama makan malam biasanya beli gitu, atau malamnya telur dadar aja deh gitu. Tapi kalau ditanya gimana caranya supaya konsisten masak, supaya rajin masak, mungkin ya. Mungkin jalan satu-satunya adalah kita harus food prep atau food preparation atau belanja mingguan. Jadi kayak bisa belanja 1 minggu sekali, atau kayak Emak 2 minggu sekali belanjanya. Nah, dengan cara food prep itulah kita mau nggak mau jadi rajin masak ya, karena kan udah kita beli tuh sayuran, jadi mau nggak mau harus dimasak. Belanjanya juga sesuai sama kebutuhan aja ya, nggak usah berlebihan ya, sesuai sama apa ya, porsi kita, kan kita sendiri yang tahu nih sebanyak apa kita makan porsinya. Nah, itu nggak usah berlebihan juga belanjanya, pokoknya secukupin aja 1 atau 2 minggu. Jadi kalau udah ada bahan-bahannya di kulkas di rumah itu enak ya, mau nggak mau kita bisa rajin masak kayak gitu. Terus juga kayak misalkan kita mau masak apa nih, kita lihat di kulkas ada apa, tinggal kita olah aja. Atau kita ngolahnya yang kira-kira udah mau busuk nih, kayak misalkan sayuran apa toge atau bayam, kita lihat dulu ini udah mau busuk nih atau ini udah kurang bagus nih, langsung aja deh dimasak gitu. Jadi kan setiap harinya ada menu yang untuk dimasak gitu loh. Yang bikin males masak itu kalau misalkan kita tuh nggak food prep, kita harus keluar ke warung, apalagi nggak ada sayur yang lewat gitu kan, tukang sayur yang lewat, kita harus jalan agak jauh dari rumah.
terus juga posisi lagi hujan. Nah itu udah malesnya super banget itu. Makanya kalau food prep itu enak banget ya, kalau walaupun hujan gitu, tapi ada bahan di rumah yang untuk kita olah, untuk kita makan gitu. Terus kalau ditanya, Mak kok bisa rajin masak gitu, mungkin karena anggota keluarga yang banyak ya. Kalau misalkan beli terus bangkrut. Jadi anak ada 3, suami 1, terus termasuk emak, kan udah 5 orang anggota di rumah nih. Kalau misalkan belanja jajan terus setiap hari ya duitnya ya habis terus gitu kan, habisnya lumayan banyak. Jadi untuk ngiritnya ya itu tadi, belanja mingguan atau belanja 2 minggu sekali. Dan mau nggak mau harus masak karena memang anggota keluarga banyak, apalagi punya bayi, nggak mungkin jajan terus ya, paling nggak bening-beningan terus. Nah itu alhamdulillahnya anak-anak suka bening-beningan, suka sayuran. Nah itulah kenapa Mak rajin masak. Apalagi Pak suami kan bawa bekal ke kantor, jadi ya mau nggak mau pagi-pagi itu harus masak untuk bekalnya. Nah, jadi itulah 2 itu alasan kenapa harus rajin masak dan harus konsisten masak ya. Sebenarnya juga kadang-kadang dalam 2 minggu juga Ma itu ada misalkan 1 hari yang males masak, atau bahkan udah masak tapi enek gitu ngeliat masakan. Ngeliat masakan sendiri tuh kayaknya enek, mual gitu ya, karena udah bosen banget perasaan ini. Jadi kadang-kadang ya suka jajan atau malah pilih mie instan, padahal udah masak 1 atau 2 menu gitu, malah lebih pilih makan mie karena memang apa ya, kayaknya alamiah aja gitu kalau kita bosan sama masakan kita sendiri, ya nggak sih? Kalian gitu juga nggak? Dan untuk mungkin ya kalau misalkan emak belum punya anak, cuman berdua aja sama Pak Su, ya mungkin males juga kali masak ya, sering-sering masak juga males karena nggak ada yang kita urus gitu, cuman diri kita sendiri sama suami gitu, nggak ada ngurus anak-anak. Nah itu mungkin juga salah satu yang males masaknya, karena ya udahlah cuma sendiri aja di rumah gitu kan, suami kerja ya udah beli aja. Nah mungkin kalau misalkan cuman berdua ya males juga emak itu masak, tapi karena ini anggotanya banyak di rumah, jadi ya harus rajin-rajin masak, harus konsisten masak. Oke, jadi pertanyaannya itu semoga jawaban Mak memuaskan ya. Nah, kemarin juga ada yang nanya di komunitas YouTube, Mak mau nanya, pernah nggak Mak itu nggak masak atau nggak ngerjain kerjaan rumah karena ngurus anak? Boleh kasih tipsnya Mak, gimana caranya bagi waktu kita main dengan anak sama ngurus kerjaan? Pernah dulu, apalagi waktu anak-anak masih bayi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mereka nggak bisa ditinggal ya udah nggak usah masak gitu, nggak apa-apa. Suami juga nggak nuntut harus masak itu, nggak. Alhamdulillah suami pengertian gitu. Anak rewel, anak nangis, apalagi sakit itu kan, ya udah tinggalin, gak usah masak, nggak apa-apa gitu. Dan nggak usah beres-beres, nggak apa-apa, pokoknya tinggalin aja kerjaan rumah, mau berantakan kayak mau apa kayak, masa bodoh, yang penting anak itu nggak nangis, anak itu nggak rewel gitu. Kalau misalkan mereka maunya kita main sama mereka ya udah tinggalin kerjaan rumah gitu, masa bodoh gitu, mau berantakan mau apa. Tapi itu dulu ya waktu punya anak Mas Iki atau sendirian. Kalau sekarang udah anak 3, adek Ali itu kalau misalkan main ya udah dia nggak nyari maknya, dia kan ada kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakaknya bisa ngomong adek Al untuk main, terus emaknya bisa sibuk di dapur, sibuk masak atau nyapu, ngepel dan beres-beres lainnya. Jadi alhamdulillah karena anak rame, anak banyak, jadi ya udah mereka main aja gitu. Tapi dulu waktu masih punya anak 1, nah memang repot banget ya antara ngurus anak sama ngurus rumah, karena nggak ada yang bantu, ini sendirian kita. Jadi salah satunya untuk gimana cara bagi waktunya, Ma itu selalu bangun subuh itu nyapu, ngepel, beres-beres rumah, lanjut masak. Pokoknya suami berangkat kerja, urusan rumah itu udah kelar. Jadi pas suaminya berangkat kerja, kita udah ngurusin anak doang gitu. Kalau misalkan kita beres-beres rumah di saat suami belum berangkat kerja kan enak. Anak kalau nangis, anak kalau rewel bisa dimomong sama suami. Tapi kalau udah berangkat kerja kan ya udah kita fokus ngurusin anak aja. Dan alhamdulillah kerjaan rumah udah beres gitu. Jadi enak banget kalau kerjaan rumah beres di saat subuh-subuh. Jadi siang harinya tinggal mungkin angkat jemuran atau ngapa-ngapain. Pokoknya itu udah nyantai banget kalau untuk siang sama sore. Sekarang juga gitu sih, Ma masih tetap bangun subuh untuk masak gitu, walaupun jarang sekarang ya karena ada Mas Iki. Jadi kalau misalkan Mas Iki berangkat sekolah, Ma itu harus
Kan sekarang kan sekolah di rumah sih ya, atau udah libur ya karena udah bagi rapot, jadi enak ada Mas Iki yang ngomong Ade Al. Tapi kalau Pak Su sama Mas Iki udah berangkat sekolah nih, udah pergi, tinggal anak-anak kecil ini dua. Nah itu juga repot nih, jadi mau nggak mau subuh harus udah selesai gitu, jadi enak siangnya udah nyantai. Terus kalau untuk nyetrika biasanya malam. Nah malam kalau mereka udah tidur baru nyetrika. Atau kalau misalkan mereka tidurnya udah tengah malam banget, mah nyetrikanya subuh gitu. Jadi kalau subuh udah niat nih nyetrika, bunyiin alarmnya bangun jam 4 subuh, nyetrika sebentar atau 1 jam, udah selesai nyetrika, udah lanjut masak gitu. Intinya kalau kerjaan yang berat-berat, apalagi masak, itu kalau emak diusahain waktu ada Pak suami di rumah. Terus nih kemarin juga ada yang nanya bahas tentang kapan Al punya ade lagi. Sekarang gak ada kepikiran mau punya anak lagi beneran. Kalau bisa sih cukup 3 aja kalau bisa gitu kan, tapi kita nggak tahu ya ke depannya ya. Tapi kalau bisa udah 3 aja udah cukup gitu, karena kita mikirin biaya ya, untuk biaya hidupnya, terus belum lagi sekolahnya, pendidikannya dan lain-lain, itu semua perlu duit. Ya walaupun rezeki anak itu memang udah ada ya, udah diatur sama Allah gitu, tapi gimana ya, udah deh 3 aja cukup. Kalau bisa ya 3 cukup, dah itu aja. Oh ya, tentang Mbak Erin waktu lahiran itu kemarin juga ada yang komen itu, Mak juga nggak ngerti ya maksudnya itu suntiknya itu suntik gimana. Nah jadi ceritanya kemarin itu kan Mak jawab Q&A ya, waktu lahiran Mbak Erin itu tanda-tandanya adalah rembes atau basah gitu di tengah malam, kirain mama ngompol gitu kan, terus subuhnya juga rembes lagi, jadi akhirnya periksa, tapi pas sampai ke bidan atau ke kliniknya itu nggak ada mules sama sekali dan belum bukaan, jadi akhirnya nunggu sampai bukaan dan nunggu sampai mules, akhirnya sampai siang jam 11-an gitu ya atau jam 12 itu belum mules-mules juga, akhirnya disuntik. Nah Mak itu nggak tahu nama suntiknya itu apa ya, suntik untuk mules, Mak itu bilang apa, induksi ya, apa sih, lupa Mak juga. Nah Mak nggak tahu itu benar atau enggak, pokoknya itu suntik supaya kita itu mules perutnya gitu loh. Nah setelah suntik itu nggak lama barulah mules-mules gitu, dan dicek-cek udah bukan berapa sampai akhirnya ngelahirin jam setengah 7 malam. Itu pun ngelahirnya vakum ya, vakum itu kayak si bayinya itu dalam perut itu ditarik pakai alat gitu. Nah itu namanya vakum. Udah ngeden itu. Perasaan udah ngeden tapi nggak kuat juga, sampai udah didorong perutnya masih juga belum keluar. Jadi mau nggak mau, karena di klinik itu kan ada dokter ya, jadi dibantu sama dokter. Kalau cuman bidan doang itu kayaknya nggak ada atau nggak boleh vakum ya, Mak juga nggak ngerti kayaknya kalau di bidan ya. Tapi kalau di klinik itu karena ada dokternya, jadi dia konsultasi sama dokter, katanya ini harus vakum, ya udah divakum gitu dan ditarik, akhirnya keluar. Alhamdulillah Mbak Irina keluar dan nggak sesar, alhamdulillah. Terus kalau untuk vakumnya sendiri itu efeknya ke bayi, jadi palanya itu agak lonjong gitu ya karena ketarik sama alat gitu. Nah untuk pemulihannya itu biasanya setiap pagi itu agak diteken-teken sedikit gitu kan, pelan-pelan kepalanya supaya nggak lonjong. Pokoknya kelihatan banget itu lonjongnya pada saat baru lahir gitu. Setiap pagi bantal bayinya tuh dijemur, terus popok ya, bedong bayi itu dijemur, jadi pas lagi anget-angetnya gitu ditempel di kepalanya Mbak Erin, terus kayak diteken-teken sedikit gitu supaya nggak lonjong, dan alhamdulillah sekarang bagus kepalanya, nggak bentuk lonjong. Jadi waktu bayi beneran kelihatan banget itu lonjong palanya. Nah jadi untuk 3 anak Mak ini yang spesial cuman Mbak Erin tuh selalu USG, sering banget USG. Tapi kalau Mas Iki Ade Al nggak pernah, 1 kali pun nggak pernah USG. Jadi kenapa Mbak Erin rajin banget USG-nya, karena waktu awal-awal 4 minggu atau 7 minggu gitu ya, hamil itu kayak flek gitu, karena Mak itu takut, jadi takut kenapa-kenapa, jadi USG. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Terus Mbak Erin ini banyak banget deh keluhannya, kram perut. Jadi kalau misalkan jalan sedikit aja itu udah kram, jadi kita harus berhenti dulu, diem dulu baru pemulihan perutnya supaya nggak kram. Nah
Itu tuh sering banget Mbak Erin tuh ESG, terus juga pernah kepleset. Nah itu dia, pernah kepleset, takut kenapa-kenapa, USG lagi, dan alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Tapi USG-nya tuh bukan mau ngeliat jenis kelamin tuh, bukan, cuman mau ngeliat posisi bayinya, terus bentuknya, terus bagus apa enggak, terus apa, pokoknya sehat apa enggak gitulah ya. Bukan karena mau lihat apa jenis kelaminnya, itu enggak. Dan setiap kali USG mau dilihat pun nggak bisa gitu karena ketutupan. Ini nggak tahu, malu, katanya bayinya malu. Jadi nggak tahu jenis kelaminnya itu apa gitu, sampai akhirnya mau ngelahirin baru ketahuan kalau jenis kelamin itu perempuan. Terakhir kali USG baru ketahuan. Itu berapa kali ya? 4 atau 5 kali USG dalam hamil gitu. Nah, jadi itulah ya untuk cerita hari ini. Kalau misalkan kalian besok-besok pengen diceritain tentang apa, silahkan komen di bawah ya. Jadi biar Ma itu masaknya nggak kaku, nggak boring gitu kan. Emak juga editnya enak, itu ada yang diomongin gitu, ada yang diobrolin, ada yang diceritain gitu. Jadi kalau kalian pengen cerita-cerita apa gitu, silahkan komen di kolom komentar. Emak juga enak ya, pada saat mau editnya juga ada yang diobrolin, ada yang diceritain. Jadi nggak bengang-bengong aja editnya, nggak monoton lah videonya gitu. Walaupun masaknya itu aja kan, kayak soto lagi cuman mungkin dengan cerita-cerita jadi nggak bosenin gitu, ya nggak sih? Dan ini dia ya, sotonya tuh udah jadi. Nah, penggemar manis dan pedas siapa di sini? Jadi Ma tuh suka banget kalau makan soto, mie ayam, pokoknya makanan apapun yang harus pakai kecap. Kecapnya tuh harus banyak banget tuh. Jadi kuahnya tuh hitam, terus juga pedes. Nah ini cabai rawitnya mentah biar maknyus. Jadi bumbunya simpel banget ya. Soto ini tuh asal jadi aja, bumbu yang ada di rumah. Pokoknya tetap maknyus, tetap enak kok, walaupun dengan seadanya aja. Oke, nah ini udah selesai mau bikin soto hari ini. Soto hitam. Tuh ya, ada yang suka hitam, ada yang suka bening gitu ya, ada yang suka pedas juga. Pokoknya namanya juga manusia ya, seleranya beda-beda. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.